Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, Ketua Rektor UNJ, Ibu Profesor Dr. Nadiroh MPD, Sekretaris, Direktur Pascasarjana UNJ, Ibu Dr. Ninuk Lucianti MPD, Korprodi Program Studi Linguistik Terapan, Bapak Profesor Dr. Mzir MPD, Promotor, Ibu Profesor Dr. Sabarti Akadiah, Co-Promotor, Ibu Dr. Miftahul Khairah Anwar, M.Hum, penguji, dosen tetap UNJ, Bapak Profesor Dr. Suroso, penguji luar, guru besar tetap Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga keberkahan melimpah kepada kita semua. Izinkanlah saya menyajikan disertasi saya pada ujian promosi doktor saat ini. Protagonisme dan antagonisme dalam teks berita pemilihan presiden Indonesia. Alasan pemilihan topik protagonisme dan antagonisme, mayoritas topik kajian ini sebatas lingkup tokoh cerita, film, dongeng, drama, prosa. Topik ini untuk kajian bahasa belum banyak dikupas. Perjuangan pendukung grup sering melampaui batas etika yang cenderung berupa hoax sehingga banyak dijumpai mengunggulkan kelompok idolanya dengan memfitnah kelompok lain. Fenomena penilaian positif kelompoknya dan negatif kelompok lain menjadi sarana belajar bahasa yang kompleks. Alasan memilih teks berita pemilihan presiden. Teks berita merupakan produk praktek wacana yang kompleks. Berita pemilihan presiden menyajikan pertarungan wacana setara dengan pertarungan wacana dalam pro kontra penyusunan undang-undang. Pertarungan wacana memunculkan siapa posisi antagonis kanan dan antagonis kiri. Siapa saja protagonis kanan dan protagonis kiri. Dalam teks berita ditemukan banyak bahasa yang pro dan kontra menjadi model pemakaian bahasa yang variatif. Bahasa teks berita pemilihan presiden sebagai produk budaya menyajikan banyak fenomena bahasa untuk edukasi bahasa. Alasan pemilihan surat kabar Kompas, Media Indonesia, Republika, Sinar Harapan, dan Suara Pembaruan sebagaimana terpapar di dalam tayangan berikut. Alasan utama adalah faktor jangkauan edar yang bersifat nasional. Penggunaan satuan bahasa oleh penutur sumber berita menjadi prioritas utama dan bukan pada analisis teks media dan ideologinya. Surat kabar tersebut merupakan sumber data yang cukup konsisten publikasinya dan surat kabar nasional menyajikan sumber berita yang relatif bersifat nasional. Adapun alasan dipilihnya aspek analisis appraisal, aspek linguistik, aspek ideologis sebagai pisau analisis terpapar sebagaimana terlihat di dalam tayangan berikut, yang intinya adalah bahwa sikap graduasi dan pemutihan memberikan banyak peluang untuk bahasa penilaian. Kemudian aspek linguistik memberikan penguatan pada teridentifikasinya fungsi-fungsi satuan kebahasaan secara makro, dan kemudian untuk aspek ideologi berkaitan dengan bagaimana bahasa diungkapkan dengan strategi ideologi melalui bahasa. Fokus dan subfokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah protagonisme dan antagonisme dalam teks berita. Subfokus adalah protagonisme dan antagonisme dalam teks berita pemilihan presiden Indonesia ditinjau dari aspek analisis appraisal.
Protagonisme dan antagonisme dalam teks berita pemilihan presiden Indonesia ditinjau dari aspek linguistik. Protagonisme dan antagonisme dalam teks berita pemilihan presiden Indonesia ditinjau dari aspek ideologi. Fokus dan subfokus untuk rumusan masalah terpapar sebagaimana berikut, yaitu bagaimanakah protagonisme dan antagonisme dalam teks berita pemilihan presiden Indonesia pada surat kabar nasional ditinjau dari analisis appraisal, mencakupi sikap, graduasi, dan pemosisian. Ditinjau dari aspek linguistik, mencakupi leksis, leksikogramatikal, dan teks. Dan ditinjau dari ideologi, yakni legitimasi, disimulasi, unifikasi, fragmentasi, dan deifikasi. Tujuan penelitian setara sebagaimana dipaparkan dalam fokus dan rumusan pertanyaan penelitian sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Adapun berkaitan dengan state of the art, dari 2010 sampai 2018-2019 terpapar sebagaimana terlihat di dalam tayangan seperti tersebut di sini. Langsung tidak saya paparkan, langsung kepada state of the art yang berikut. Berkaitan dengan roadmap penelitian, penelitian ini disusun sejak 2004 sampai 2020 sebagaimana tertera di dalam pemetaan roadmap yang terpapar di dalam tayangan. Ya, pada tayangan yang berkaitan dengan roadmap penelitian periode kedua terlihat bahwa 2010 Owen, kemudian ada Santoso dan kawan-kawan, Diba, Hartung, Genuela, Hermstone, Brown, kemudian berkaitan dengan sumber data pemilihan presiden. Ini ada dari aspek protagonis, ada aspek dari appraisal, dan ada aspek ideologi. Lanjut, untuk roadmap penelitian ketiga kita lihat seperti yang tertera di dalam paparan roadmap ketiga. Ya. Sampai kepada protagonis antagonis dalam teks berita pemilihan presiden di sini. Kebaruan penelitian terlihat di dalam topik penelitian ini, yakni berkaitan dengan protagonisme dan antagonisme, belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ya. Kajian pustaka menyajikan deskripsi konseptual yang berhubungan dengan wacana, teks konteks, kemudian protagonisme dan antagonisme, aspek linguistik, analisa appraisal, ideologi, dan teks berita digesik dan mimesik. Adapun konsep protagonisme yang terkait menjadi konsep utama di sini adalah berkaitan isu profil, yaitu pro, kontra. Pro melahirkan antagonis kanan dan juga protagonis kanan, sementara kontra juga melahirkan protagonis kiri, antagonis kiri, bahwa protagonis kiri, antagonis kiri itu menjadi oposan atau oposisi dari antagonis kanan dan juga protagonis kanan. Ya. Selanjutnya metode penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif sebagaimana terlihat di dalam paparan tersebut. Ya. Penelitian ini juga dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data, ya. Kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Adapun prosedur pengumpulan dan analisis data menggunakan model induktif yang disampaikan oleh Mahiring, tertera di dalam paparan tayangan. Ya, kerangka penelitian terpapar sebagai berikut, dan karena posisi sudah cukup jelas tidak dibaca. Temuan penelitian, aspek appraisal
protagonis dan antagonis memanfaatkan apraisal untuk mendukung sesama kelompoknya, protagonis antagonis, tetapi melakukan kontra dalam bentuk orientasi negatif terhadap protagonis antagonis lain. Terkait dengan linguistik, memanfaatkan leksikogramatika yang membawa nilai pengalaman, relasional, ekspresif untuk mendukung kelompoknya dan merendahkan kelompok lain. Aspek ideologi, protagonis dan antagonis, baik kanan maupun kiri, sama-sama menggunakan strategi penyebaran ideologi melalui rasionalisasi, universalisasi, moralisasi, otorisasi, disimulasi, dan reifikasi. Adapun pola-pola protagonisme antagonisme yang dapat ditemukan adalah pola pertama PKN plus, PKR plus. Protagonis kanan pro dirinya sendiri, protagonis kiri pro dirinya sendiri. Positif. Protagonis kanan pro antagonis kanan, protagonis kiri pro antagonis kiri. Positif. Protagonis kanan terhadap antagonis kanan kontra, antagonis kiri terhadap protagonis kiri, protagonis kiri terhadap antagonis kanan kontra. Protagonis kanan terhadap protagonis kiri negatif, protagonis kiri terhadap protagonis kanan negatif. Pola antagonisme. Antagonis kanan pro dirinya sendiri, antagonis kiri pro dirinya sendiri, positif. Antagonis kanan terhadap antagonis kiri, demikian juga antagonis kiri terhadap antagonis kanan, negatif. Antagonis kanan terhadap protagonis kanan, demikian juga antagonis kiri terhadap protagonis kiri, positif. Antagonis kanan terhadap protagonis kiri, demikian juga antagonis kiri terhadap protagonis kanan, negatif. Elemen ini ditambah dengan adanya netral negara, netral independen, dan juga narator media. Temuan baru terkait dengan teori J.R. Martin dalam hubungannya dengan protagonisme dan antagonisme teks berita, ada tambahan adanya isu yang berhubungan dengan netral independen dan netral negara, dan juga dicakupi oleh narator media. Keterbatasan penelitian. Tujuan sasaran penelitian ini sangat luas, sehingga beberapa deskripsi fenomena kurang mendalam dan tajam. Penelitian lain dalam konteks sejenis perlu lebih memfokuskan pada lingkup sasaran dan tujuan penelitian yang lebih sempit dan mendalam. Topik ini merupakan inovasi dari penelitian protagonis-antagonis yang objeknya bukan tokoh cerita, tetapi terkait dengan isu dalam berita dengan dinamika pendukungan melalui tuturan bahasa. Karena itu, masih diperlukan berbagai acuan dan kajian yang memberikan dukungan bagi perkembangan teori ke depannya. Simpulan, protagonisme mengungkapkan strategi pemilihan piranti sikap apraisal yang memberi dukungan pro untuk diri kelompoknya dan pimpinan melalui subset perasaan, perimbangan, dan apresiasi dengan orientasi positif dan kelompoknya dan negatif untuk kelompok lain dengan fungsi kolaboratif. Antagonisme menunjukkan ungkapan dengan strategi pemilihan piranti apraisal untuk mengekspresikan fungsi kompetitif, konfliktif terhadap antagonis lain. Graduasi digunakan protagonis dan antagonis untuk menguatkan daya pesan dan fokus untuk protagonisme dan antagonisme. Pemosisian digunakan protagonis dan antagonis untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi secara intravokalisasi sumber dirinya atau secara ekstravokalisasi sumber luar. Aspek linguistik protagonisme dan antagonisme memanfaatkan ungkapan dengan strategi pemilihan piranti leksis dan juga piranti leksikogramatika melalui nilai pengalaman, nilai relasional, dan
nilai ekspresif untuk membongkar makna pilihan kata orientasi dan sekaligus untuk mengungkapkan komitmen pendukungan, kritik, pemihaan, membangun solidaritas dan ekspresi otoritas terhadap protagonis dan antagonis kelompok lain. Aspek teks teridentifikasi bahwa penulis teks dapat berlaku sebagai pihak netral dan sebagai pihak salah satu partisipan konflik. Aspek ideologi, protagonis dan antagonisme memanfaatkan seluruh strategi penyebaran ideologi yang sudah dipaparkan sebagaimana universalisasi, moralisasi, dan seterusnya. Kemudian pilihan teks wacana untuk memberikan pengaruh terhadap khalayak maupun pendukungnya. Rekomendasi berkaitan dengan elit politisi Indonesia dan pembuat kebijakan, protagonisme dan antagonisme perlu mempertimbangkan regulasi tentang kesantunan penggunaan bahasa dalam level publik. Terkait dengan pengembangan linguistik dan para pemecah masalah kebahasaan di Indonesia, perlunya variasi metode analisis kebahasaan dalam konteks makro dan mikro untuk menjadikan khasanah keilmuan bahasa agar lebih beragam dan memberikan alternatif model yang relevan yang dapat digunakan sebagai studi tiru masyarakat sebagai agen interpreter. Kemudian peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian sejenis perlu mengadakan penelitian ini secara lanjutan dengan memperhatikan elemen partisipan dan non-partisipan konflik secara lengkap. Luaran penelitian, judul berita sebagai strategi kebahasaan, keberpihakan media dalam perspektif protagonis, tahun 2018, itu Universitas Pekalongan. Kemudian 2019, Emotional Language by the President Candidates in Indonesia Online News, Text, Appraisal Analysis in Protagonism Perspective, ESEL, CIPES 2019, dan 2020, Haki, Protagonisme dan Antagonisme dalam Teks Berita Pemilihan Presiden Indonesia dalam Proses. 2021, Analisis Appraisal Teks Berita, Teori dan Praktek untuk Rencana Publikasi ber-ISBN. Demikian presentasi disertasi dari saya dan terima kasih kepada seluruh tim penguji. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.